Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Walaupun ia juga banyak dibenci oleh orang-orang saat itu. Namun kesabaran, keteguhan, dan juga ketabahan hatinya sudah teruji. Terbukti dari lama waktu berdakwah hingga 950 tahun lamanya. Dan mari kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama dari patung berhala. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada kekosongan di antara dua rasul yang pada saat itu dibiarkan begitu saja. Sehingga ajaran yang telah dibawa oleh nabi yang sebelumnya pun dilupakan oleh banyak orang pada saat itu. Ketika ajaran agamanya ditinggalkan, para manusia pun kembali melakukan dosa. Misalnya melakukan maksiat, meninggalkan segala macam amal baik, dan melakukan segala macam kemungkaran. Pada masa itulah Nabi Nuh alaihissalam memperoleh wahyu akan kenabiannya untuk memberi ajaran Islam pada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman tersebut, kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah patung berhala yang jelas-jelas dibuat oleh manusia dari kaum Nabi Nuh tersebut. Beberapa patung yang sudah disembah itu juga sudah dipercaya akan memberikan manfaat dan kebaikan. Bahkan mereka percaya patung-patung berhala itu bisa menolak segala macam bala atau keburukan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Dari kepercayaan kaum Nabi Nuh tersebut, patung berhala yang sudah dibuat diberi nama ulama yang hidup di zaman sebelumnya. Alasannya adalah untuk mengenang jasa dari ulama-ulama tersebut dan semangat untuk beribadah dari umat yang terdahulu. Nama-nama patung yang mereka sebut dan mereka sembah yaitu Wat, Yatuk, Sudah, dan Nasr. Nah, berikut adalah yang kedua guys, ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Pada masa dan kondisi dari para kaum yang mempercayai patung-patung berhala tersebut, maka Allah mengutus Nabi Nuh untuk meyakinkan mereka supaya mereka mau mengikuti ajaran Allah dan tak lagi menyembah patung berhala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melakukan argumentasi dengan orang lain. Hal ini disebabkan oleh akalnya yang cerdas dan kemampuan bicaranya yang baik, santun dan sabar, khusus dalam adu argumentasi. Nabi Nuh alaihissalam juga selalu berusaha dalam meyakinkan seluruh umatnya agar tidak menyembah patung berhala lagi. Ia juga mengajak mereka agar kembali ke jalan Allah. Ia juga tidak menyerah untuk membuat kaumnya sadar sehingga selalu melakukan berbagai macam cara untuk berdakwah. Tapi sayangnya, kaum tersebut menolak ajakannya. Menurut rangkuman kisah Nabi Nuh alaihissalam mengenai berdakwah, dijelaskan juga bahwa beberapa dakwanya akan ajaran kepada kaumnya untuk merasakan sekaligus melihat apa yang sudah tersedia di muka bumi ini. Ia juga menjelaskan bahwa semuanya adalah ciptaan Allah seperti matahari, bintang, bulan, dan sebagainya. Selain itu, air, tumbuhan, dan juga hewan yang selama ini sudah ada dan bisa dinikmati oleh manusia adalah ciptaan Allah. Ditambah lagi dengan perubahan siang ke malam dan sebaliknya, yang juga menjadi bukti nyata bahwa Allah yang harus disembah bukanlah berhala. Yang ketiga adalah dakwahnya berlangsung lama. Tak hanya memberikan bukti dan juga tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Nuh alaihissalam juga memberi dakwahnya dengan amal-amal perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia. Dan semua itu akan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, baik atau buruk pun. Jika ada yang melakukan perbuatan baik dan menjalankan perintah Allah,
maka akan masuk surga. Tapi jika amal yang dilakukan dengan keburukan dan tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke neraka. Ketabahan, kesabaran, dan juga keteguhan hati yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam berdakwah mengajarkan ajaran agama Allah selalu ditolak oleh kaum Nabi Nuh. Walaupun ada banyak yang menolak ajaran Islam pada saat itu, tetapi ada juga orang-orang yang menerima ajaran Nabi Nuh untuk ikut menyembah Allah. Dalam waktu 950 tahun lamanya, Nabi Nuh berdakwah dengan tujuan supaya seluruh kaumnya tidak berada di jalan yang sesat. Apabila hal itu terjadi, maka hanya akan merugikan diri mereka sendiri, karena Allah akan memberikan mereka azab. Ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam di dalam setiap dakwahnya selalu berkata dengan tidak bolehnya menyembah berhala seperti dulu dan harus menyembah Allah. Dan yang keempat adalah ajaran dan ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam juga selalu mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Ia juga berjuang sangat keras supaya sifat-sifat sombong yang biasanya ada di diri manusia dengan kedudukannya yang tinggi saat itu supaya bisa menghilangkan segala sifat buruk dan menggantinya dengan kasih sayang. Tetapi perjuangan yang ia lakukan masih tidak berhasil. Kebanyakan kaumnya masih tidak percaya dengan ajakan dari Nabi Nuh alaihissalam tersebut untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Hanya ada sebagian manusia saja pada saat itu untuk menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Itu pun jumlahnya tidak sampai 100 orang. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Setelah Nabi Nuh alaihissalam berjuang untuk menyadarkan seluruh kaumnya untuk mengajak mereka agar tidak menyembah berhala dalam waktu ratusan tahun atau hampir 1000 tahun lamanya. Allah pun memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam lagi untuk membuat kapal. Kapal ini ukurannya sangat besar dan bisa menampung banyak orang dan juga hewan-hewan. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal dengan mengumpulkan semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan kapal. Orang-orang yang membuat kapalnya memilih tempat yang jauh dari ramainya masyarakat dan jauh dari daratan perkotaan. Mereka bersemangat sekali dalam pembuatan kapal tersebut, sehingga proses pembuatannya dilakukan siang dan malam untuk menyelesaikan kapal berukuran besar yang sudah diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan Nabi Nuh membuatkan kapal jauh dari kota dikarenakan adalah supaya tidak banyak orang yang tahu, dan Nabi Nuh bersama dengan orang-orang yang hanya menerima ajakannya untuk membuat kapal sehingga prosesnya dilakukan dengan tenang. Tapi walaupun Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha menjauhkan keramaian dan berharap tidak ada gangguan, tetap saja terlihat oleh kaum lainnya dan mereka mengejek pembuat kapal tersebut. Yang keenam adalah banjir bandang. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam diejek dan dihina oleh kaumnya, akan tetapi pembuatan kapal besar tersebut tetap dilakukan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang menghina Nabi Nuh alaihissalam dan juga mengejeknya saat itu, Nabi Nuh alaihissalam sudah memberitahukan mereka bahwa akan ada banjir bandang yang melanda wilayah tersebut. Banjir bandang ini bahkan sangat besar dan akan menenggelamkan
semua manusia yang ada di sana. Tetapi kaum kafir tetap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh pun tidak percaya pada saat itu, dan ia memilih menjadi kaum kafir saja. Anaknya menerima bisikan dari setan dan juga hasutan yang berasal dari kaum kafir yang lainnya. Kapal pun akhirnya selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan semua pengikutnya. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam menerima kembali wahyunya dari Allah. Jika sudah muncul tanda-tanda perintah itu, maka Nabi Nuh harus segera mengangkut semua kaumnya dengan kapal. Bawa juga 2 pasang manusia atau hewan dari bumi. Kemudian berlayarlah dengan kapal tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah kapal Nabi Nuh. Setelah wahyu itu diterima oleh Nabi Nuh, maka Nabi pun menunggu hari di mana banjir bandang tersebut akan tiba. Dengan hujan yang turunnya sangat lebat, maka hal ini menjadi tanda-tanda banjir bandang akan terjadi. Sebelum banjir bandang itu terjadi, Nabi pun mengajak seluruh pengikutnya untuk langsung naik ke kapal. Sampai tiba waktunya, hujan turun dengan derasnya, kemudian air menggenangi wilayah daratan terlebih dahulu. Secara perlahan, air yang menggenangi area dataran rendah naik dan tinggi, lalu menuju ke dataran yang lebih tinggi. Sampai akhirnya air bah pun menggenangi semua bagian daratan dan hanya orang mukminlah yang berada di dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Ditambah lagi dengan pasangan makhluk hidup yang ada di bumi yang juga berhasil diselamatkan dari air bah, yang saat itu sudah membuat seluruh dataran tenggelam. Kapal Nabi Nuh pun mulai berlayar kembali dan berhasil melewati air bah tersebut dengan baik. Ketika sedang berlayar, terlihatlah orang-orang kafir yang dulu tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk menyelamatkan diri mereka supaya tidak terbawa oleh air bah yang lebih jauh lagi dari area tersebut. Saat Nabi Nuh sedang berlayar di bagian tengah air bah, Nabi pun melihat anaknya yang juga ikut menolaknya. Yang kedelapan adalah banjir bandang surut. Kan'an, nama anaknya itu, terlihat oleh Nabi Nuh timbul dan tenggelam di tengah air bah karena ia menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatannya yang dilakukannya. Banjir bandang menenggelamkan kaum-kaum yang zalim pada Allah, termasuk anak Nabi yang juga meninggalkan karena belum beriman dan tidak mengenal Allah. Nabi Nuh pun turut bersedih akan hal itu. Tiba-tiba banjir bandang pun surut. Yang awalnya memiliki air yang banyak tiba-tiba surut dengan cepatnya karena diserap langsung oleh bumi. Sesudah air bah itu surut, kapal pun ikut berhenti di Bukit Judi. Lalu orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup lain di dalam kapal itu turun dari sana. Nah guys, selesai sudah video saya guys. Semoga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.